Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya sangat gembira sekali meskipun sedikit agak gerimis di luar. Sebab saat ini saya akan memberikan satu sharing yang mungkin sudah agak lama saya tidak lakukan, yakni 15 tip dan trik ini dijamin mempercepat Windows 10 kamu. Kawan-kawan, kalau selama ini kamu lihat saya menggunakan Windows 11 melulu ya, selalu, sebetulnya itu juga tidak terlalu benar. Karena saya juga masih mencintai Windows 10 tentunya teman-teman. Nah, kalau kamu pengguna Windows 10 setia dan kamu merasa bahwa Windows 10 kamu itu sudah lambat, lalot, atau melempem, kamu jangan khawatir. Sebab dalam video ini saya akan berikan 15 tip dan trik teman-teman yang saya jamin dapat mempercepat Windows 10 kamu. Mau tahu apa saja itu? Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Rekan-rekan sekalian, mungkin video ini agak sedikit panjang ya. Nanti saya akan berikan timestamp-nya. Jadi kamu bisa pilih yang mana saja yang kamu butuhkan. Ya kalau bisa sih kamu tontonlah dari awal sampai akhir agar Windows 10 kamu itu bisa jadi kebut kembali teman-teman. Sekarang mari kita masuk kepada tip dan trik yang pertama. Yang pertama adalah kamu restart laptop kamu, PC kamu, atau komputer kamu. Nah ini mungkin teman-teman ya, kamu lupa kalau restart itu adalah cara termudah yang bisa membuat PC kamu kebut kembali, ngacer kembali, kencang kembali. Kenapa? Karena dengan merestart kamu punya komputer atau laptop, maka semua RAM yang kamu gunakan ya, sekarang ini kamu gunakan RAM ini, itu terpakai semua teman-teman. Aplikasi yang mulai berjalan di background dan lain sebagainya. Nah ketika kamu merestart teman-teman PC kamu, maka dia akan bersih kembali. Proses-proses ya, aplikasi yang sedang berjalan itu kembali seperti semula atau seperti bayi baru lahir kembali teman-teman. Jadi jangan lupa itu ya, kamu restart dulu ya kamu punya PC. Itu yang pertama. Nah yang kedua teman-teman, kalau kamu sudah restart ya ternyata masih juga lambat, nah itu sih lain lagi ya caranya. Nah kali ini yang kedua itu adalah cobalah ya kamu mematikan aplikasi startup teman-teman. Kenapa? Karena kalau kamu jalankan, kalau kamu banyak memiliki aplikasi startup, itu pasti akan membuat PC kamu lambat. Caranya gimana? Nah saya akan berikan cara yang termudah saja teman-teman ya. Kita masuk kepada Task Manager. Di Task Manager ini teman-teman, ini ada bacaan startup, ini startup ya. Kamu bisa lihat sini teman-teman. Saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma 5 startup saya. Ini di Windows 10 saya ya, di Windows 11 saya itu ada 23 startup teman-teman. Nah caranya kamu matikan teman-teman. Nah seperti ini, yang sudah mati itu Cortana. Microsoft Store, kamu lihat sini. Yang paling perlu kamu perhatikan teman-teman ini, startup impact-nya. Pengaruh daripada startup ini high, jadi kalau bisa kamu disable aja. Oke, ini sudah disable, masih ada ya 3 ini teman-teman, masih ada 2 sorry. Nah Microsoft OneDrive, kalau kamu tidak butuhkan, kamu tidak suka sinkronisasi, kamu matikan juga, ini disable. Nah yang bukan tidak boleh, sebaiknya jangan matikan itu ini Windows Security Notification, ini buat dia enable teman-teman, artinya buat dia berjalan. Kenapa? Karena ini bisa melindungi kamu daripada malware dan virus, tentunya juga termasuk ransomware. Itu yang kedua, kita tutup. Nah kalau kamu sudah matikan itu ya, saya yakin itu akan bisa mempercepat kamu punya Windows 10. Nah sekarang kita masuk yang ketiga teman-teman. Setelah kamu matikan aplikasi startup, kamu juga matikan aplikasi yang berjalan di background. Nah ini dia, apalagi kalau kamu menggunakan yang namanya laptop, itu terkuras habis kamu punya baterai teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk Windows setting teman-teman, Windows logo plus I setting ini. Saya kasih besar dulu ya. Di setting ini kamu masuk privacy yang ini. Di privacy ini teman-teman, kamu masuk, kamu cari paling kiri sekali, kemudian kamu cari ini background apps. Kamu lihat sini ya, background apps. Kamu lihat sini teman-teman ya, ini background apps-nya masih nyala semua. Ya kamu lihat sini background, sengaja saya kasih nyala teman-teman supaya kamu tahu bahwa background apps ini berjalan terus teman-teman. Jadi kalau kamu tidak butuhkan dia berjalan, ya kamu matikan aja. Kalau kamu mau matikan semuanya juga boleh. Ini yang ini nih, ya ini let apps run in the background, ini on. Kalau kamu mau matikan semuanya kamu off kan. Kamu cukup satu klik ini aja, ini mati semuanya.
Tapi saya tidak sarankan teman-teman. Kenapa? Barangkali aja ada aplikasi yang kamu butuhkan dia berjalan di background. Makanya kamu on-kan ini, kamu pilih-pilih. Misalnya kamu nggak suka ini, boleh. Kalkulator boleh, kamera boleh, clock boleh, Cortana matiin. Feed backup matiin. Ini juga matiin. Get help matiin juga. Groove music juga matiin. Mail calendar wajib ini saya nyalakan. Map nggak perlu. Microsoft Photo boleh lah. Microsoft Store boleh. Office boleh. OneNote saya butuh banget. Ini 3D nggak perlu. Phone link nggak perlu, ini nggak perlu juga. Setting perlu, ini boleh lah ya, matiin. Sticky note boleh, tips ini nggak perlu, recorder oke, weather boleh, Windows security wajib yang ini. Kalau kamu suka kalau kamu nggak suka main game teman-teman, ini matiin juga. Jadi terserah kamu lah, kamu bisa semuanya juga boleh atau kamu pilih-pilih juga boleh. Itu yang ketiga teman-teman. Nah yang keempat, kalau kamu suka install aplikasi itu bagus, artinya kamu suka coba-coba. Tetapi teman-teman, aplikasi yang kamu sudah betul-betul tidak gunakan, kamu matiin aja ya. Caranya gimana? Kita masuk kepada control panel. Kita masuk control panel teman-teman. Kita masuk kepada, saya bagusin dulu ya. Kita masuk program main features. Nah di sini kebetulan kamu lihat sini ya. Saya nggak terlalu banyak menggunakan yang namanya aplikasi. Jadi saya hanya betul-betul install aplikasi yang saya butuhkan saja ya. Kalau kamu nggak butuhkan, uninstall aja lah. Jangan menjadi kolektor aplikasi yang bisa membuat PC kamu itu lambat, lalot, makan not responding kalau terlalu banyak teman-teman. Oke, jadi itu yang keempat teman-teman ya. Sekarang kita masuk kepada cara yang kelima. Cara yang kelima atau tips yang kelima itu adalah coba kamu hapus temporary file kamu. Caranya gimana? Kita ambil yang termudahnya saja. Banyak orang-orang sudah memberikan cara untuk menghapus temporary file, tapi saya cari cara yang paling bisa kamu lihat sekali teman-teman. Kita masuk Windows logo plus I setting. Saya kasih kecil aja dulu, ini terlalu besar kayaknya. Nah, kemudian kamu masuk kepada sistem. Ya, kamu masuk kepada storage, ini penyimpanan. Nah, di sini teman-teman kamu tunggu. Ini temporary file sementara ngumpulin dia, ngumpulin. Nah, udah selesai. Kamu masuk temporary file ini ya, dia sementara scanning, Windows Update Client Scanning semuanya teman-teman. Kamu bisa lihat sini teman-teman. Ini saya bisa menghapus atau saya bisa mendapatkan kembali ruang penyimpanan saya sebesar 2,30 GB. Ini yang paling mudah, kamu bisa lihat langsung teman-teman. Jadi sekarang saya langsung saja remove. Perlu kamu ketahui teman-teman, yang langsung dicek begini ini artinya aman. Nah, ini kan ada dua yang tidak dicek ya, download dan delivery optimization file. Nah, ini download kan kamu yang mendownloadnya. Kalau kamu mau hapus ya terserah. Nah, ini juga delivery optimization file ini teman-teman, ini saya nggak perlukan. Saya cek begini, kemudian saya remove file. Agak lama saya yakin waktunya teman-teman, karena lebih daripada 2 GB ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Dia butuh saya sekitar 4 menitan teman-teman ya. Jadi ya oke lah, nggak apa-apa. Paling tidak kamu sudah lihat sini ya, ini sudah nggak ada teman-teman. Jadi kamu sabar saja menantikannya. Sisa 26,5 GB ini adalah downloadan saya. Oke, itu cara yang kelima ya. Kita masuk kepada cara yang keenam sekarang teman-teman. Nah, cara yang keenam ini cobalah ya. Apakah kamu menggunakan SSD atau hard disk? Kalau kamu menggunakan hard disk teman-teman, defrag kamu punya hard disk. Kalau kamu menggunakan SSD trim, kamu punya SSD ya. Caranya gimana? Kita masuk saja di sini ya. Kamu tulis saja defrag teman-teman. Oke, defrag and optimize drive. Oke, kamu lihat sini teman-teman ya. Kalau kamu menggunakan yang namanya SSD, itu namanya adalah di trim teman-teman. Terus kalau kamu menggunakan yang namanya hard disk, itu di defrag. Jadi jangan lupa ya. Kalau kamu nggak mau repot-repot, kamu bisa gunakan sini change setting. Nah, di sini ada weekly, ada daily, ada monthly. Pesan saya kamu gunakan saja yang weekly teman-teman. Jadi dia akan mendefrag atau dia akan mentrim setiap weekly atau setiap minggu. Oke, jadi jangan lupa itu. Kamu gunakan aja ini. Nah, misalnya ya, ini kamu lihat sini ya. Ya, kita optimize. Nah, oke. Jadi 100% optimize teman-teman. Jadi mau kamu pakai SSD atau hard disk itu ada pilihannya. Kalau SSD tadi sudah saya bilang itu di trim, kalau hard disk di defrag. Kemudian yang ketujuh teman-teman, kalau kamu merasa Windows 10 kamu itu lambat, cobalah kamu sudah lakukan 6 cara, masih lambat juga. Coba kamu curigai yang namanya virus teman-teman. Dalam 1 bulan gunakanlah 1-2 kali kamu scan full virus kamu teman-teman. Nah, saya sendiri hanya menggunakan Windows Defender atau Microsoft Antivirus. Kita masuk kepada setting. Nah, di setting ini kamu masuk kepada update and security. Kemudian ya kamu masuk kepada ini Windows Security. Kemudian kamu open Windows Security.
virus and threat protection. Di sini saya hanya akan berikan yang namanya quick scan aja ya. Tapi sebelum saya melakukan quick scan teman-teman, kita buka scan optionnya. Ada 4 teman-teman, quick scan, full scan, custom scan, dan Microsoft Defender offline scan. Kalau kamu tidak mau repot-repot ya, nunggu sampai 1 jam lebih karena yang namanya full scan ini teman-teman, di sini dibilang this scan could take longer than an hour. Scan ini membutuhkan lebih daripada 1 jam. Bisa saja 2 jam teman-teman, tergantung daripada seberapa banyak file yang kamu miliki. Saran saya selalu teman-teman gunakan ini, Microsoft Defender offline scan. Kenapa? Karena dia hanya butuh 15 menit saja lalu sudah selesai. Saya ada tutorialnya mengenai ini, nanti saya akan berikan dia punya thumbnail teman-teman ya. Itu cara yang ke-7 teman-teman. Kalau kamu sudah jalankan ke-7-nya, yang ke-7 kita masuk sekarang ke cara yang ke-8. Teman-teman, cara yang ke-8 itu adalah tentu saja ya, kamu update dong Windows 10 kamu. Saya cuma mau bilang teman-teman, jangan dengarkan orang yang bilang nggak perlu update Windows. Itu nggak benar teman-teman ya. Kalau kamu nggak pernah update Windows kamu, mungkin kamu akan mengalami yang namanya black screen, blue screen of death, atau white screen. Jadi kamu harus update. Update itu gunanya ya memperbaiki Windows kamu, terutama Windows 10 kamu. Caranya gimana? Kita masuk Windows logo plus I setting teman-teman. Kita masuk update and security. Kamu lihat sini ya, you are up to date ya. Kamu sangat update sekali. Sekarang saya cek lagi teman-teman ya. Kita lihat cek. Alhamdulillah ya, sekarang sudah 2233. Di sini pun di bawah sekarang 2233. Ya, you are up to date. Jadi harus up to date teman-teman ya, harus update terus kamu punya Windows 10. Sekarang mari kita masuk kepada cara atau tip dan trik yang ke-9. Kalau kamu menggunakan desktop atau komputer, bukan laptop ya, sebaiknya kamu bukan sebaiknya, please kamu jalankan yang namanya high performance power plan teman-teman. Kalau untuk laptop mungkin bisa bolak-balik ya, ke balance boleh, ke high performance. Saya sendiri punya laptop teman-teman, saya menggunakan desktop ini. Jadi kalau saya tetap, meskipun di laptop saya selalu menggunakan high performance options ya, power option itu high performance terus, karena saya tidak mau menjadi lag. Jadi saya atur baik-baik teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk control panel, ini control panel teman-teman. Nah di sini kamu masuk kepada power options. Di power options ini kamu masuk sini, ini kamu lihat sini ya. Ini kan ada 2 pilihan teman-teman ya, ini balance dan ada power saver. Nah sekarang ada yang tanya, sering sekali saya ditanya, saya nggak punya high performance. Kamu buat teman-teman, misalnya change power setting plan ya. Nah kamu buat di sini, ini kan ada high performance-nya. Jadi kalau dia tidak ada high performance-nya teman-teman, kamu buat sendiri. Kamu lihat sini, bedanya apa? Kalau balance ini dia 50-50 ya, 50 untuk baterainya hemat, 50 untuk kekuatannya. Kalau kamu mau larinya kencang teman-teman, pakai high performance. Ini artinya high performance but use more energy ya, lebih cenderung kepada penampilan atau kinerja, tetapi mungkin menggunakan banyak energi, pasti sekali. Yang namanya juga high performance ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa gunakan high performance supaya ngebut. Itu cara yang ke-9 teman-teman. Nah cara yang ke-10 ini penting sekali, terutama kalau kamu hanya menggunakan Windows 10 kamu RAM-nya hanya 2 atau 4 GB saja ya. Banyak orang-orang menggunakan 16 sampai 32. Saya pribadi menggunakan 32 GB teman-teman ya untuk Windows 10 saya ini. Nah caranya gimana? Kita masuk kepada sini, kamu tuliskan teman-teman ya, view advanced. Ini sudah ada view advanced system setting teman-teman ini. Di sini teman-teman kamu masuk kepada ini, sudah advanced, kamu settings, kamu bisa lihat. Kalau bisa kamu bolehlah kamu foto atau kamu print screen ya. Saya hanya memilih 2 saja teman-teman. Yang pertama show thumbnails instead of icons, dan yang kedua smooth edges screen font. Yang lainnya saya matikan. Ini ada 17 jumlahnya teman-teman, saya hanya menggunakan 2 saja. Kenapa? Semakin banyak kamu gunakan ini teman-teman, atau semakin banyak kamu cek atau centang ya, semakin lambat Windows 10 kamu. Saya jamin, aku yakin banget. Kalau nggak percaya coba deh. Aku yakin teman-teman, saya yakin banget 1000% pasti akan kebut. Itu cara yang ke-10 teman-teman. Nah yang ke-11 ini penting sekali teman-teman ya, yakni jalankan SFC scan. SFC itu singkatan daripada System File Checker. Jadi sistem file kamu ya, apakah Windows kamu sistemnya ataupun file-file kamu itu dicek teman-teman. Jangan sampai ada kerusakan, jangan sampai ada hal-hal yang kamu tidak inginkan. Kita masuk CMD teman-teman, CMD ya.
jangan lupa ini wajib run as administrator, wajib teman-teman. Di sini teman-teman, kamu tuliskan SFC spasi garis miring scan now. Jangan lupa ada 2 N-nya teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi, SFC spasi garis miring scan now. Ini butuh waktu teman-teman, bisa dari 3 sampai dengan 50 menit tergantung daripada seberapa rusak sistem kamu dan seberapa juga bagus kamu punya spek. Kita enter. Saya akan percepat nanti teman-teman. Alhamdulillah selesai, tapi saya kurang puas ini hasilnya teman-teman. Kenapa? Di sini disebutkan Windows Resource Protection found corrupt files. Ya, dia menemukan corrupt file and successfully, alhamdulillah ada kata-kata successfully repair them. Tetapi sukses memperbaikinya. Jalankan SFC scan ini 1 sampai 2 kali dalam 1 bulan teman-teman. Nah, kemudian yang ke-12 teman-teman, ya supaya kamu cepat ngebut juga Windows 10 kamu, hidupkan atau nyalakan yang namanya automatic maintenance, pemeliharaan otomatis. Caranya gimana? Kita masuk kepada control panel teman-teman. Ini ada control panel ya, lihat baik-baik. Di control panel ini kamu masuk kepada ini security and maintenance, keamanan dan pemeliharaan. Nah, di sini teman-teman, kamu pilih maintenance ya, pemeliharaan. Kemudian di sini ada automatic maintenance ya, pemeliharaan otomatis. Kamu boleh start now. Kalau nggak mau repot-repot teman-teman, ini change maintenance settings, rubah ya settingan pemeliharaannya. Kamu tinggal pilih mau jam berapa diadakan yang namanya pemeliharaan secara otomatis. Defaultnya teman-teman jam 2. Kita ganti saja lah misalnya menjadi jam 11 siang. Terserah kamu ya. Kamu maunya jam berapa saja. Oke, jadi jangan lupa itu ya, hidupkan yang namanya automatic maintenance, lalu oke kan. Itu cara yang ke-12 teman-teman. Cara yang ke-13 sekarang, cobalah ya, kalau kamu hanya menggunakan 2 atau 4 RAM saja, matikan transparency efeknya. Caranya gimana? Kita masuk Windows setting teman-teman. Kamu masuk kepada ini personalization, kamu masuk color, ini color warna ya. Nah di sini teman-teman ya, kamu turun ke bawah, ini ada bacaan transparency effect. Emang bagus, cuman kalau kamu hanya menggunakan 2 atau 4 GB saja untuk Windows 10 kamu, sebaiknya kamu matikan aja ini. Ya, kamu lihat sini di bawah ini ya, dia akan berubah warnanya teman-teman. Ini saya hidupkan, ya dia berubah menjadi ini. Tapi kalau kamu matikan, dia akan berubah. Berarti transparency effect-nya tidak jalan. Kecuali kalau kamu suka keindahan daripada kekebutan, ya terserah. Kamu mau nyalakan ini juga boleh. Tapi saran saya teman-teman, kalau kamu cuma menggunakan 4 GB saja, matiin aja. Itu cara yang ke-13. Cara yang ke-14 teman-teman, Windows 10 itu masih banyak yang menggunakan hard disk. Kalau kamu masih menggunakan hard disk teman-teman, saran saya, dan kamu bisa upgrade, kalau lagi upgrade atau ganti hard disk kamu ke SSD, itu jauh lebih baik dan itu jauh lebih cepat. Karena kamu tahu kan hard disk itu ya Allah lambat banget teman-teman. Kalau kamu masuk Windows kamu ya, kalau kamu menggunakan hard disk itu bisa sampai 1 sampai 2 menit. Kalau kamu SSD yang kamu pakai ya, itu waktunya teman-teman hanya dari biasanya 10 sampai dengan 25 detik tergantung daripada jenis SSD-nya. Jadi saran saya teman-teman, gunakanlah SSD, kamu upgrade lah. Mudah-mudahan laptop atau komputer kamu bisa di-upgrade ke SSD. Cukuplah yang 240 atau 250 atau paling kalau untuk sistem ya. Kalau mau juga lebih baik sebetulnya 512 GB atau 500 GB itu jauh lebih baik lagi teman-teman. Itu dia yang ke-14. Nah, yang terakhir teman-teman, saya selalu bilang berapa kali tadi RAM terus ya. Kalau kamu sudah ganti SSD kamu, hard disk kamu ke SSD itu bagus sekali. Nah, kalau kamu juga bisa mengganti atau upgrade atau menambah RAM kamu ya, yang dari 2 GB menjadi 4 GB, itu jauh lebih baik teman-teman ya. Apalagi kalau yang dari 4 GB kamu tambahkan lagi 4 GB menjadi 8 GB, itu jauh lebih baik lagi. Jadi saran saya, emang tidak semua laptop terutama ya yang bisa upgrade dia punya RAM, karena mungkin RAM-nya disolder atau gimana ya. Tapi kalau memang bisa teman-teman dan kamu masih mencintai Windows 10 kamu, tambahlah RAM-nya, upgrade lah RAM-nya dari 2 menjadi 4 atau dari 4 menjadi 8. Syukur-syukur kalau bisa menjadi 16 GB. Sebelum saya tutup teman-teman, saya cuma mengingatkan kembali bahwa kalau kamu sudah lakukan ini dan kamu juga masih mengalami kelambatan, kembali kepada tip dan trik yang pertama tadi. Apa itu, masih ingat? Betul sekali. Restart kamu punya Windows 10. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar tutorial ini, tips dan trik ini, kamu tanyakan saya di kolom komentar.
share. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa lah, tapi tolong beri juga saya suka. Akhirnya thank you for watching friends, thank you for watching folks. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.